Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum, dimanapun Anda berada, mari kembali kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga kepada antum sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah dalam hitungan hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita patut syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pantas kata yang kita ucapkan selain tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang yang sudah istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, muttafaqun alaih. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka Khonifuddin, sebaik-baik generasi adalah generasinya para sahabat. Beliau, para sahabat, mereka para sahabat adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa wahai Khonifuddin? Kenapa wahai sahabatku? Sebab mereka, sahabat Rasulullah, adalah orang yang langsung bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, melihat dari awal subuh hari bersama Rasulullah hingga beliau tertidur di malam hari. Itulah para sahabat. Salah satu contoh adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah sahabat yang terbaik, nomor satu di antara sahabat-sahabat lainnya. Kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq adalah, salah satunya adalah selalu menanyakan kepada pembantunya tentang asal muasal makanan yang dibuat oleh pembantunya ini. Namun para sahabat sekalian, saudara-saudaraku, ikhwanufiddin, ikhwanufillah, suatu ketika Abu Bakar ini dilanda rasa lapar yang sangat luar biasa, sehingga ketika itu pulang sampai rumahnya yang biasa batu yang untuk mengganjal dalam perutnya, tak sanggup lagi untuk menahan rasa laparnya. Maka ketika sampai di rumah, salah satu pembantunya ini menyodorkan sebuah hidangan kepada Abu Bakar. Lantas Abu Bakar pun berdoa kemudian menyantap hidangan tersebut. Ketika menyantap, pembantunya ini bertanya kepada Abu Bakar, karena memang pembantunya melihat ada yang beda dari sosok seorang Abu Bakar. Maka lantas bertanyalah, wahai Abu Bakar, ada yang berbeda pada dirimu. Apa itu wahai pembantuku, katanya.
Biasanya engkau menanyakan, selalu menanyakan tentang makanan yang aku masak, yang aku berikan kepadamu. Namun kali ini engkau tidak bertanya, kemudian langsung menyantap hidangan tersebut. Maka ketika itu Abu Bakar tertegun. Wahai pembantuku, maafkanlah diriku, karena memang pada kesempatan kali ini aku tidak sempat lagi untuk bertanya dari manakah makanan ini, karena lapar yang sangat luar biasa yang aku rasakan. Oleh karenanya aku mau bertanya kepadamu, wahai pembantuku, dari manakah asal makanan ini yang kau berikan kepadaku? Maka seorang pembantu ini berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah dahulu sebelum aku masuk Islam, sebelum aku memeluk agama Islam, aku ini adalah seorang kahin, seorang dukun, seorang paranormal, yang mana ketika di antara banyak pasienku ini memberikan upah kepadaku atas apa yang mereka minta, ada salah satu di antara mereka yang menghutang akan upah tersebut. Lalu ia baru bisa membayar upah tersebut di hari kemarin berupa makanan ini. Kemudian aku suguhkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Lantas sontak Abu Bakar ketika itu kaget. Kemudian berusaha dengan jarinya memasukkan ke dalam rongga mulutnya. Ia berharap makanan yang ia telan dari yang dihidangkan pembantunya bisa keluar dari isi perutnya. Akan tetapi saudaraku, perjuangannya yang begitu luar biasa sia-sia. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, usaha Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ingin mengeluarkan makanan yang telah ditelannya hampir saja menewaskan nyawanya. Kemudian seorang pembantu ini pun bertanya lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau ingin berusaha mengeluarkan makanan yang ada pada perutmu? Padahal ketika itu Rasulullah SAW telah memaafkan apa-apa yang sudah berlalu. Lantas Abu Bakar pun berkata kepada pembantunya, wahai pembantuku, ketahuilah ketika itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesuap dari makanan yang engkau makan yang masuk ke dalam tubuhmu, yang dia akan menjadi daging, maka tempat yang pantas baginya adalah neraka. Maka aku tidak mau apa yang kumakan pada kesempatan kali ini menjadikan aku dan juga bagian dari tubuhku adalah bagian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, pantaslah beliau menjadi orang yang paling nomor satu di antara sahabat-sahabat lainnya. Perkara yang kecil ini mungkin kita anggap remeh, namun bagi Abu Bakar ini adalah perkara yang sangat besar, sebab pertimbangan yang sangat luar biasa. Bahkan perkara makanan halal dan haram ini Allah Subhanahu wa taala langsung memperingatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari rezeki yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya menyembah kepadanya. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata perkara memakan makanan yang halal ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Rasulnya saja yang memerintahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihat. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal adalah jelas, sudah jelas dalam agama. Wa innal haramu bayyinun, dan perkara-perkara yang haram sudah jelas.
wa bainahuma umurul mushtabihat, dan di antara keduanya, wahai ikhwan, wahai saudaraku, ada sesuatu yang tidak jelas. Itulah yang dinamakan dengan al-mushtabihat, sesuatu yang masih samar-samar antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui tentang perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan juga harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima, barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, sesungguhnya dia telah terjatuh kepada perkara yang haram, sebagaimana seorang penggembala yang terjatuh kepada kebun yang bukan miliknya. Khanafiddin azan ya Allah wa iyyakum. Bulan puasa ini adalah bulan yang sangat penuh berkah, apalagi lebih-lebih kepada siapa saja yang menyatakan, yang mengikrarkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak, menghimbau, mewajibkan kepada seluruh orang yang beriman melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita sebagai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum-sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ikhwan fiddin, maka di bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat, mari kita menjaga dari apa-apa yang harus kita lakukan, terutama adalah seorang ayah, seorang suami, untuk mencari nafkah adalah nafkah yang halal dan thayyibah, nafkah yang insya Allah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan puasa, saudaraku. Sebab di bulan puasa adalah bulan yang paling istimewa. Ketika kita beramal, Allah lipat gandakan yang sangat luar biasa. Di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, ada satu hari yang mana ada satu malam yang mana ketika malam ini, ketika dihitung fadilahnya, ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang kita cari selama ini sebagai mencari maisha, tentunya harus kita saring lagi, saudaraku. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu yang selalu berhati-hati, mewanti-wanti dirinya untuk tidak memakan sesuatu yang ragu-ragu, yang mustabihat, yang masih samar-samar antara halal dan haram, apalagi perkara yang haram, karena statusnya barang syubhat, makanan yang syubhat, ternyata statusnya adalah sama seperti barang yang haram. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas asal usulnya, maka ia akan terjerumus kepada yang haram. Khanafiddin azan Allah wa iyyakum. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.